Oke, Bapak Ibu, peserta diklat peningkatan kompetensi supervisi akademik yang saya hormati, setelah Bapak Ibu membuat Teams supervisi akademik dan membuat channel-channel di dalam Microsoft Teams tersebut, maka langkah selanjutnya yang Bapak Ibu harus lakukan adalah mengisi channel-channel dengan konten-konten tentang supervisi akademik. Nah, bisa Bapak Ibu lihat seperti ini, Bapak Ibu. Nah, contoh pendahuluan isinya adalah seperti ini. Kemudian konsep supervisi akademik, contohnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, supaya Bapak Ibu guru yang menjadi binaan ataupun yang Bapak Ibu supervisi paham apa yang harus dilakukan, maka Bapak Ibu harus mengisi semua channel yang terkait dengan supervisi akademik. Misalnya di sini adalah perencanaan supervisi. Di dalam perencanaan ini harus diisi dengan konten-konten tentang perencanaan supervisi akademik. Begitu juga dengan channel-channel yang lain. Mari kita coba untuk membuat posting seperti yang ada di sini, Bapak Ibu ya. Nah, posting-posting ini Bapak Ibu harus buat di channel-channel yang Bapak Ibu sudah buat di Microsoft Teams. Oke, Bapak Ibu, sebagai contoh di sini saya sudah memasukkan 2 posting di perencanaan supervisi. Yang pertama adalah pengantar, kemudian yang kedua adalah analisis supervisi. Nah, sekarang saya akan membuat posting lagi selanjutnya, yang ketiga, yaitu penyusunan program supervisi. Nah, kita buat langkahnya. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus klik New Conversation. Kemudian Bapak Ibu bisa buat headline supaya mudah untuk membaca dan Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu bimbing atau bina itu paham apa yang harus dilakukan. Maka di sini yang kedua, buatlah klik tanda ikon A ini. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu klik New Conversation di tanda panah ini. Kemudian Bapak Ibu untuk membuat headline-nya, Bapak Ibu klik announcement. Nah, di sini saya akan memasukkan headline yang ketiga, itu penyusunan program supervisi. Nah, kita ketik aja. Nah, sudah selesai membuat headline, itu penyusunan program supervisi. Setelah Bapak Ibu membuat headline atau subjudul, Bapak Ibu bisa mengisi konten di bawahnya, yaitu terkait dengan deskripsi headline yang Bapak Ibu masukkan di sini. Nah, di dalam kontennya ini disesuaikan dengan headline-nya. Contoh yang pertama, Bapak Ibu misalnya terkait dengan penyusunan instrumen atau pembuatan instrumen. Kemudian misalnya masih ada lagi yang kedua, draft teknik. Jadi yang kedua, masukkan draft teknik supervisi atau teknik pemantauan. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal supervisi. Nah, inilah cara bagaimana membuat deskripsi atau posting yang diawali dengan membuat headline, kemudian mengisi konten. Setelah selesai, Bapak Ibu jangan lupa klik post di sini, send ya. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru yang menjadi binaan Bapak Ibu semuanya itu nanti akan membaca semua konten yang ada di sini. Ini baru poin-poinnya Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan poin-poinnya, kemudian ingin mendeskripsikan kembali ataupun menjelaskan apa maksud dari penyusunan instrumen, draft teknik supervisi atau teknik pemantauan, kemudian membuat jadwal supervisi dan sebagainya.
Ini Bapak Ibu tidak bisa langsung edit Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu harus klik di sini tanda titik 3 atau more option yang ada di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ngedit yang nomor 2 ini, kursornya diarahkan pada poin yang kedua. Kemudian akan muncul ikon-ikon seperti ini. Kemudian klik yang more option, klik edit. Nah, saya akan mengedit yang bagian bawah misalnya ya. Maka klik yang di sini, more option, edit. Nah, di sini Bapak Ibu bisa jelaskan terkait dengan penyusunan instrumen. Misalnya, Bapak Ibu masukkan instrumen-instrumen yang harus diisi oleh guru binaan Bapak Ibu. Masukkan di sini instrumen yang harus diisi oleh guru. Setelah edit selesai, Bapak Ibu jangan lupa klik tanda centang ini atau down ya Bapak Ibu ya. Karena ini untuk menyimpan apa yang Bapak Ibu edit atau masukkan kolom deskripsi ini. Kita klik yang down. Nah, ini sudah diedit Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada 3 posting yang isinya adalah materi-materi terkait supervisi. Kemudian Bapak Ibu di sini ada perbedaan besar kecilnya font ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa besarkan dengan cara kembali seperti tadi yaitu edit. Nah, di sini Bapak Ibu kita besarkan tulisannya dengan diblok caranya. Yang kedua, klik font size. Di sini ada 3 pilihan, small, medium, dan large. Nah, kita klik yang large, jadi besarkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah selesai, seperti tadi biasa kita klik down. Sama dengan yang di atas, kita akan mengedit ini misalnya, maka klik more option, edit, kemudian baru diblok, kemudian besarkan dengan font yang besar, kemudian jangan lupa down. Demikian Bapak Ibu tutorial membuat posting di Microsoft Teams di channel perencanaan supervisi. Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk melakukan posting materi di channel-channel selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.